Baik, kita mulai kuliah siang ini dengan topik yang agak berbeda. Nanti kita lihat sampai sejauh mana kita bisa melakukannya. Nah, biasanya sebelum mulai saya nanya dulu nih, munculnya di layar Anda tuh yang ada 2 atau 1? Itu slide-nya. Yang ada 2, Pak. Yang ada 2, berarti saya harus swap. Ini suka gitu, ini kadang-kadang slide yang di sana, kadang-kadang yang di sini. Oke ya, jadi kita bicara siang ini adalah topiknya adalah incident drill, cyber security incident drill. Nah, kita bicara tentang teorinya dulu ya. Nanti kita kapan melakukan nanti kita bahas ya. Tapi ini teorinya dulu ya. Cyber security incident drill ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai latar belakangnya bahwa meskipun kita sudah mencoba mengamankan sistem, kita sudah juga di bagian awal dari kuliah ini kita bicara tentang secure operation ya. Meskipun telah dilakukan upaya perlindungan, insiden ini juga tetap terjadi. Insiden tetap terjadi gitu ya. Dalam hal insidennya jenisnya apa, ini sudah dibahas sebelumnya ya, apa itu insiden, seterusnya gitu. Nah, sebetulnya jadi insiden itu bakal terjadi kepada kita. Nah, sekarang tinggal masalahnya seberapa siapkah kita menghadapi insiden ini. Mungkin seberapa siap itu bisa kita definisikan sebagai seberapa cepat kita meresponnya dan seberapa besar dampaknya ya, efeknya terhadap kita ya as a company atau sebagai sebuah institusi. Jadi masalahnya akan terjadi, terus seberapa siapkah? Nanti ukurannya kita ukurkan berdasarkan yang paling gampang seberapa cepat dan seberapa dampaknya. Kalau bisa responnya cepat, dampaknya tidak terlalu banyak. Nah, itulah sebabnya diperlukan cyber security incident drill. Nah, ini latihan gitu ya. Nah, ini jadi kita mengatakannya kalau cyber security incident drill itu apa ya? Wah, berarti ini kita adalah simulasi ya atau latihan penanganan dan pengelolaan insiden. Nah, ini biasanya dilakukan secara rutin berkala ya, atau berkala. Ini kalau kita ambil analogi itu mirip dengan pemadam kebakaran ya. Kalau tidak ada kebakaran, itu pemadam kebakaran tuh ngapain gitu ya. Jadi ada satu grup pemadam kebakaran di Amerika ditanya itu, dia bilang, iya kami itu sebetulnya berusaha agar kami siap untuk 2% dari waktu kita yang kita gunakan untuk menangani kebakaran. Jadi 98% waktu kami digunakan untuk berlatih. Jadi mereka berlatih gitu ya. Jadi itulah yang mereka lakukan, berlatih. Oh oke, berarti itu yang utamanya adalah berlatih ya. Jadi 98% waktunya latihan, 2% nanti beneran ya. Jadi kok jadi hilang ya. Maaf ini kok jadi slide-nya hilang ya. Jadi itu. Nah, kenapa mesti berlatih? Karena dia bilang, Pak, penanganannya juga beda-beda sekarang gitu ya. Penanganannya ada yang misalnya dulu bangunan tingkatnya pendek-pendek, sekarang tingkatnya tinggi. Gimana kita menghadapi bangunan yang tingkatnya terlalu tinggi? Maksimum yang bisa kita handle tingkatnya berapa? Seberapa cepat kita gelar tangga gitu ya? Seberapa cepat kita gelar selang, seberapa cepat kita melemparkan tali pengaman dan seterusnya. Jadi itu yang harus dicoba terus karena situasinya berbeda. Terus kedua, bahan dari bangunan itu beda-beda, Pak. Ini mereka bicara tentang bahan bangunan kebakaran biasa ya. Bahan bangunannya beda-beda. Emang bedanya kenapa gitu? Ya ada beda-beda, Pak. Kalau dulu cuma batu bata gitu ya. Sekarang mungkin batu bata batako gitu ya. Kalau sekarang ada yang pinggirnya bukan pakai gitu, ada yang kaca, ada yang fiberglass, ada yang macam-macam gitu ya. Itu dari segi bahan ininya dindingnya, belum lagi konten di dalamnya. Kalau di dalamnya itu hanya dapur segala macam, semprot air bisa ya, misalnya kebakaran karena kompor meleduk gitu ya, langsung semprot bisa. Tapi kalau kebakaran terjadi di data center seperti yang baru-baru ini terjadi di Jakarta ya, di data center. Kalau di sana isinya mesin-mesin komputer, kan kita tidak bisa juga nyemprot tempat itu dengan air ya, seolah kita kalau ambil air depan kita semprot nggak bisa, karena nanti air itu akan membuat komputernya rusak malah ya. Jadi bagian yang harusnya tidak tidak perlu ditangani malah jadi rusak. Maaf. Jadi inilah yang harus dilakukan simulasi katanya, simulasi terus menerus. Jadi itu ya. Terus dia bilang lagi
kadang kami juga mengambil ide dari tempat lain. Misalnya kalau ada orang yang kecepit di bangunan, gimana caranya kita membuka bangunan itu supaya orang membuka bahan itu, pintu atau apapun seperti diungkit gitu ya. Jadi mereka eksplorasi, misalnya waktu itu ada yang mereka eksplorasi ke tempat balapan mobil di Amerika, Daytona gitu kan ya. Mobilnya terguling segala macam, untuk menyelamatkan pembalapnya itu mereka harus cepat gitu ya. Maka dia pakai kayak gunting gitu, kayak gunting itu untuk buka gitu ya. Jadi kayak gunting untuk buka itu. Nah, itu juga alat-alat semacam itu juga digunakan di pemadam kebakaran. Jadi mereka latihan. Jadi gitu ya sih, kenapa harus ada latihan. Nah, kita ambil ide dari latihannya pemadam kebakaran. Nah, ini juga kita bicara tentang cyber security. Jadi tujuannya apa? Ya ini kita menguji kesiapan dalam menghadapi insiden atau situasi darurat. Siap nggak kita? Seberapa siap gitu kan ya? Jadi tujuannya itu untuk seperti itu ya. Baik, ini dari segi macam-macam ya, dari segi SDM-nya, SOP-nya, teknologinya, infrastrukturnya gitu kan ya. Jadi menguji kesiapan. Kita lihat bisa menguji apakah kebijakan dan prosedur sudah memadai dan siap dieksekusi. Misalnya kalau dulu kita di kampus bisa lihat ya, dari gedung itu kita ada prosedurnya ya. Kalau kita misalnya ada terjadi insiden, maka kita harus kumpul di mana gitu ya. Nah, prosedurnya gimana? Misalnya turun tangga, jangan naik lift, turun tangga, terus kita kumpul di mana ya. Jadi itu ini cukup nggak ya? Sudah siap dieksekusi nggak ya? Atau baru draft, baru perkiraan? Ini yang harus dicek juga dalam bentuk latihan tadi. Lihat, oh ini kurang ini. Dicek lagi, oh iya ini kurang ini. Terus juga menguji kemampuan koordinasi internal dan eksternal. Jadi biasanya kalau dalam hal insiden ya, ini kan yang menjadi utama itu koordinasi ya. Kita kumpul di sebelah mana? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan evakuasi? Siapa yang menyatakan ini insiden dan seterusnya itu kan berarti harus ada koordinasi gitu ya. Jadi kalau istilahnya itu kalau kita sedang dalam keadaan darurat maka sudah tinggal eksekusi ya, nggak mikir lagi, nggak diskusi lagi ya. Koordinasinya udah ada, oh ini sini kontak ini dan seterusnya. Sudah jelas gitu ya internally. Dan juga dengan eksternal misalnya dengan pihak ketiga, ini chain of command-nya tuh kemana gitu ya. Jadi ini kita coba juga seberapa cepat sih koordinasi dalam hal ini internal dan eksternal. Terus kemudian ini menguji kesiapan sistem. Sistemnya termasuk tools-nya dan termasuk SDM ya dalam menghadapi serangan siber. Jadi misalnya apakah SDM-nya siap ya, apakah sistemnya siap menampung datanya atau siap melakukan forensik gitu ya. Terus ini juga dapat digunakan untuk mengukur kepedulian terhadap isu dan masalah keamanan informasi. Jadi bisa jadi setelah kita tak lakukan ini, kita baru tahu, oh ternyata user kita atau pengguna kita nggak terlalu peduli nih ya terhadap masalah security. Oh, berarti kita harus melakukan edukasi ya, edukasi besar-besaran. Dan terakhir bisa juga ini digunakan sebagai compliance terhadap standar ya. Standarnya mewajibkan kita melakukan drill, cyber security drill, atau terhadap sebuah standar tertentu, maka itulah yang kita lakukan ya. Gitu ya. Jadi ini tujuannya ya. Nah, secara teori itu gimana melakukan drill? Ada macam-macam ya sebetulnya. Yang pertama itu adalah tabletop. Nah, jadi kalau dalam hal tabletop ini kita hanya mendiskusikan apa yang perlu dilakukan jika terjadi insiden. Jadi kita lakukan, kita duduk ini di dalam, kalau biasanya kalau dulu ya dalam satu ruangan meeting, kemudian kita mendiskusikan apa yang perlu dilakukan jika terjadi insiden. Jadi kita simulasinya itu dengan hanya diskusi aja, bicara aja, tapi tanpa melakukan eksekusi yang sebenarnya gitu. Nah, ini tujuannya itu menguji plan dan skenario-skenarionya gitu. Misalnya, oke, kita ambil asumsi nanti kita bahas ya, sistem email kita down. Nah, maka kita lapornya kemana? Coba tuh lihat SOP-nya, lapornya kemana? Oh, lapornya harus ke helpdesk atau misalnya lapor, tapi nggak ada kemana tempatnya. Oh, berarti ini harus nggak jelas nih. Menurut saya nggak jelas Pak, ini harus dikonversikan lapor ke helpdesk atau kalau tidak ada ini. Oke. Nah, loh, helpdesk itu nomor teleponnya berapa? Kalau dari internal ya kampus atau di internal kantor itu nomornya berapa ya? Atau harus pakai nomor eksternal atau segala macam. Oh, itu udah ada ya. Jadi plan-plan ini kita coba ya sambil kita ngomong aja di dalam satu meeting room ya. Itu bisa.
Ini kita sebut tabletop, namanya juga tabletop. Ya. Jadi kita mendiskusikan ya yang perlu dilakukan jika terjadi insiden. Nah ini yang seharusnya bisa dilakukan dengan rutin ya, karena cost-nya itu paling kecil ya. Cost-nya hanya koordinasi, paling membutuhkan ruang rapat, budget untuk apa ya, makanan di ruang makan, itu aja ya sebetulnya. Jadi tabletop ini mestinya tidak terlalu banyak masalah. Yang kedua, kita eskalasi yang tabletop tadi, sebagian dilakukan secara fisik ya, secara beneran, sebagian masih tabletop. Sebagai contoh tadi misalnya, kalau email kita mati, maka kita lapor ke helpdesk gitu. Helpdesk-nya ada nggak di situ? Ada nih nomor teleponnya. Oke, coba kamu telepon ya, ditelepon. Oh iya, helpdesk mau lapor email mati gitu ya. Nah kita lihat helpdesk-nya menangani gimana gitu. Oh iya. Tapi misalnya emailnya servernya mati nggak? Nggak mati gitu. Ini kan cuma pura-puraan aja ya. Tetapi ketika kita mulai nelponnya itu udah beneran ya, secara fisik beneran kita nelpon gitu ya. Sebagian besar lagi masih tabletop. Oke, sudah diinikan ya. Jadi bisa kita buatkan apa namanya drill-nya ya gitu. Jadi sebagian sudah beneran dieksekusi, sebagian masih tabletop. Sebagai contohnya, waktu dulu di kelas itu kita juga melakukan simulasi listrik mati gitu ya. Nah, itu memang kita harus ngecek ke panel ya, panel listrik ya di lab itu panelnya ada di mana. Kan kita mesti ngecek listrik mati. Listrik mati ini seluruh kampus, seluruh gedung, kita satu gedung, atau hanya satu lantai, atau hanya satu ruangan aja. Nah, ya, jadi kita harus lihat. Kita tahunya gimana? Ah, itu aja ngelihat keluar. Kalau luar lampunya masih nyala, berarti kita hanya ruangan ini. Kalau luar satu lantai mati, berarti itu satu lantai. Kita lihat lantai bawah nyala. Oke, berarti satu lantai. Maka kita harus taruh tempat sikringnya ya, MCB-nya itu ada di mana lantai itu. Nah, jadi mari kita kunjungin. Oh, kita jalan ke koridor itu di pojok sana itu ternyata ada ruangan tempat menyimpan MCB. Mari kita lihat. Oh, itu ya. Jadi, nah itu udah dilakukan secara fisik. Yang lainnya pura-puraan ya, tadi listrik mati kita masih pura-puraan, tapi kita udah tahu switch-nya ada di situ ya. Nah, jadi waktu itu kami lakukan juga di Labtek 8 ya. Jadi kita melakukan itu sambil memetakan sebetulnya kita udah tahu belum ini soal listrik ya. MCB-nya ada di mana? Terus apakah di situ juga ada keterangan misalnya ada MCB banyak ya. Di bawahnya adalah keterangan pengelolanya siapa, hubungi nomor telepon berapa jika ada masalah di sini ya. Ya gitu ya. Jadi simulasi sebagian masif. Nah, yang real drill ini melakukan simulasi dengan kondisi sesungguhnya. Ini memang benerannya kita pengennya real drill ya. Jadi kayak pemadam kebakaran itu memang bener-beneran kayak kita lari-lari. Oke, misalnya di bangunan ya, di gedung kadang-kadang sering ya, secara berkala kering itu kita harus turun lewat tangga lah segala macam ya untuk melakukan simulasi bahwa seolah-olah ada kebakaran di lantai apa atau sistem apa nggak jalan, jadi kita harus keluar dari gedung. Jadi ini udah simulasi dan dengan kondisi sesungguhnya ya. Pura-pura, meskipun tadi pura-pura kebakarannya pura-pura, tapi sudah simulasi beneran ya. Oke, semuanya udah dihubungin, lantai udah harus disiapkan, dikosongkan atau apa. Jadi kondisi sesungguhnya. Nah, ini cuma memang jarang dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Biasanya ini kan kita melibatkan banyak orang ya kalau udah kayak gini. Jadi SDM-nya harus ada semua dan waktunya gitu ya. Jadi koordinasi yang paling susah. Pak, jangan ini sekarang karena 3 orang ini lagi sibuk ngejar deadline gitu ya. Misalnya ada produk yang harus dikembangkan, nah ada deadline, maka yang 3 ini nggak bisa diikut sertakan. Padahal dia mungkin 3 orang yang core dalam hal melakukan drill-nya gitu ya. Nah, ini itu ya. Atau misalnya risikonya tinggi, misalnya sebuah bank dia harus melakukan switch dari data center ke DRC. Nah, itu tentu saja tidak akan dilakukan pada jam kerja ya. Karena kalau itu risiko misalnya nggak jalan, wah itu kacau balau, susah sekali ya pindahnya balik lagi, butuh waktu lagi ya. Sehingga kalau itu dilakukan, biasanya dilakukan secara serius itu kalau drill itu di weekend katakan. Tapi weekend pun berarti kan kita harus ngumpulin orang-orang ya, semuanya orang-orang yang harus hadir, orang-orang yang itu tidak bisa berlibur malah harus kerja weekend ya, harus kerja weekend, harus diatur segala macamnya. Jadi ini jarang dilakukan karena keterbatasan sumber daya dan kesulitan koordinasi. Jadi real drill ini biasanya jarang, setahun sekali lah ya.
Tapi yang harusnya sering di atasnya, tabletop dan simulation. Dan tabletop itu malah harusnya bisa lebih sering lagi. Ada pertanyaan tentang ini dulu, teorinya ini dulu. Nanti habis itu kita tahapan. Belum ada ya? Atau sudah ada? Belum ya? Oke ya. Nah, ini apapun yang akan kita pilih ada tahapannya ya. Jadi kalau kita mau melakukan drill baik itu tabletop, simulation atau real drill, malah sebagian kalau makin ke bawah makin lebih penting lagi tahapan ini harus kita lakukan dengan lebih baik ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi pihak yang terlibat. Misalnya tadi kalau kita bicara tentang pura-pura sistem emailnya down, berarti harus ada orang pengelola atau yang bertanggung jawab terhadap mail server ya. Jadi udah ada satu itu, pura-puranya itu. Yang kedua mungkin ada orang jaringan ya. Oke, orang jaringan harus diikutin. Siapa yang mengelola jaringannya yang menuju ke arah mail server tersebut. Helpdesk harus dilibatkan karena nanti siapa tahu helpdesk menjadi bagian dari drill-nya adalah melapor kepada helpdesk. Jadi berarti tim helpdesk juga harus disiapkan atau orangnya atau siapa ya atau nanti pesertanya kita lihat nanti ada peserta dan observer gitu ya. Jadi nanti harus kita daftar dulu. Oh, helpdesk harus dilakukan. Orang support, IT support dan seterusnya. Jadi ini siapa aja sih yang harus terlibat didaftar dulu ya. Kemudian kita mendiskusikan batasan insidennya. Nah, insiden ini nanti dikaitkan dengan spesifik ya yang mau kita tes apa. Misalnya satu aplikasi di dalam satu server. Misalnya aplikasi apa ya? Aplikasi kehadiran gitu ya. Atau kalau yang mau ini aplikasi core banking gitu. Boleh juga. Aplikasi internet banking boleh juga ya. Hanya internet banking aja tapi yang lain-lainnya enggak. Jadi masalah email, masalah website itu bukan urusannya. Atau kita malah batasannya udah kita website aja karena tak khawatirnya websitenya kena hack gitu ya. Udah jadi kita batasannya yang terkait dengan website aja, yang lain-lain production nggak diikutin email segala macam enggak. Jadi kita hanya web aja. Ya, jadi ini kita untuk scope overflow ya kira-kira. Kalau udah kita ini maka kita bentuk kepanitiaan. Oke, karena ini kan nanti ini kita membuat event ya, membuat sebuah IO event berarti kita set up IO-nya dulu ya. Oke, IO-nya kepanitiaan nanti siapa yang ngurusin logistik, siapa yang ngurusin konten, siapa yang mendaftar peserta dan seterusnya. Jadi ini kepanitiaannya. Nah, maka kemudian kepanitiaan ini duduk bersama ya, memutuskan atau menetapkan skenario yang akan diuji ya tadi. Oke, misalnya minggu depan kita akan menguji dengan skenario ini. Ya, oke, menyusun skenario-nya. Nanti kita detailkan lagi dalam hal menyusun skenario ini. Ya. Nah, tapi ini harus ada persiapan-persiapan lainnya ya. Misalnya tadi ada kebutuhan apa yang harus kita siapkan. Kita daftar dulu di sini ya. Nanti baru didetailkan, tapi setidaknya sudah ada prediksi siap apa yang harus dilakukan. Bahkan kalau perlu kita juga harus menyiapkan, ininya juga PR-nya ya. Kalau misalnya insiden drill-nya gagal, maka ada PR-nya sudah disiapkan. Baru setelah itu siap, nah baru dilakukan pembekalan awal. Ini just in case dibutuhkan. Misalnya, timnya dikasih ini dulu latar belakang security, pembekalan ya umum ya. Security itu apa, CIA dan seterusnya. Kemudian ada pembekalan lain ya, yang kalau ada ini harus ada apa gitu. Sehingga nantinya pas melaksanakan cyber drill itu lancar lah gitu. Sudah siap semua, maka kita mulai melakukan eksekusi drill. Jadi setelah pembekalan semua dikasih tahu bahwa ini tim kecil akan melakukan cyber security drill yang mana ini adalah bukan beneran gini, maka kita akan melakukannya tabletop dulu atau apalah ya. Maka setelah itu, setelah siap dilakukan benerannya drill, gitu ya. Jadi melakukan eksekusi drill ini dilakukan sambil diawasi ya, kemudian nanti setelah selesai maka harus ada evaluasi dari lesson learn. Lesson learn-nya apa? Ya. Kita menyadari bahwa 3 SOP kita masih kurang, 1 SOP kita sudah perfect, kesulitan utama ternyata SDM atau jaringan internet atau apa gitu ya. Jadi nah ini semuanya didokumentasikan dalam bentuk report sehingga the next generation ya atau the next
kepalanya itu, kepala dari unit atau kepala dari sistem IT, dia akan tahu bahwa oh ya dulu pernah kita latihan ini, kekurangannya apa, maka kita bisa perbaiki yang ya. Jadi ini kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita langsung masuk ke nyusun skenario, maka kita mulai memikirkan sebetulnya yang mau kita drillkan itu apa. Terus kemudian kita kembangkan, misalnya tadi drillnya adalah sistem email mati. Oke, maka kita kembangkan. Kenapa gitu? Karena email merupakan salah satu fasilitas atau fitur yang paling utama dari orang punya ini, punya mail segala macam. Terus kalau ini mail tempat kami dibatasi, masing-masing katakanlah di kuota ya, misal satu email maksimum 10 mega atau apalah gitu-gitu. Ya, jadi nanti itu kalau gitu kita uji sistem emailnya, gitu. Emailnya mulai dari kirim attachment yang kosong sampai attachment yang besar atau gitu-gitu. Jadi konsepnya kita ini dulu ya, kita siapkan dulu. Nah, kemudian kita mulai kan nanti ini ada orang latihan ya, cyber drill. Maka ada fasilitator nih bagian dari IO-nya ya, yang akan membantu pelaksanaannya gitu. Jadi who is doing what. Jadi kayak misalnya dulu ID Cert kami diundang, ada yang sebagai ikutan pemain, ada sebagai penonton gitu ya. Ada juga yang sebagai bagian dari panitia yang generate soal misalnya gitu. Jadi ini harus dibahas, ini siapa yang apa ya fasilitatornya, sehingga nanti yang ikutan terlibat usernya atau pemainnya dia udah nggak ikutan di sini ya, ini adalah yang menyelenggarakan. Kemudian menetapkan siapa yang terlibat. Nah, ini tentu saja memang tergantung dari skenario ya. Yang mana misalnya skenario sistem email tadi, ya maka yang terlibat adalah orang yang ngurusin email, orang jaringan, orang apa gitu. Kalau sistem yang down adalah sistem katakanlah internet banking, maka orang core banking harus diberitahu, harus ada mungkin ya, ada orang security-nya yang terkait dengan infrastructure gitu ya, apa servernya atau aplikasinya ya ada di situ, terus ada dan seterusnya ada ya. Jadi ini kan tergantung. Kalau memang beneran besar, berarti tambah orangnya. Berarti nanti ada misalnya ada PR ya, public relation harus disiapkan juga, dan public relation itu kan nanti harus nyiapin juga dia harus apa. Jadi ini siapa yang terlibat bergantung pada skenario. Ada skenario yang misalnya kita hanya mengetes helpdesk-nya aja. Mampu nggak dia menerima, dia dapatkah dia menerima pelaporan security incident dan kemudian dia dapat memasukkan datanya itu ke dalam sistem dia misalnya gitu ya, dan kemudian melakukan follow up, melakukan proses triage atau langsung melakukan mengontak expertnya ya di bidangnya itu. Nah, jadi ini siapanya tergantung ya sebetulnya banyak hal. Oke, assuming kita udah tahu yang mau kita undang adalah ini, ada orang security, ada orang network, ada orang aplikasi, ada business owner, ada macam-macam ya kita udah lihat. Oke, udah banyak gitu ya. Maka karena tadi skenario-nya membutuhkan banyak orang, maka harus dibuatkan surat karena nanti izin untuk pemakaian ruangan segala macam ya, dan izin kepada atasannya, Pak, kami minta ada 2 orang dari tim Bapak untuk pelatihan misalnya, dan 2 orang ini kalau bisa si ini karena itu sudah diterima di tempat kami untuk ikut pelatihan tahap awal misalnya. Jadi siapa yang terlibatnya ditentukan. Memang kalau kita lihat itu ada yang namanya partisipan, itu yang lebih proaktif dalam ini. Yang satu lagi observer yang nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau partisipan ikut ditanya segala macam atau membuat jawab ini, kalau yang satunya lagi nggak ya, cuma ngelihat aja. Observer itu ngelihat. Ada observer. Kenapa harus ada observer? Itu untuk menjaga agar acaranya ini, latihannya ini jujur ya, honest gitu. Jangan sampai kita harusnya ada latihan, udah kita ngumpul-ngumpul ya ngebakso, checklist, latihan selesai gitu kan. Jadi ada observer, ini mana orang-orangnya kan, jadi melakukan observasi terhadap proses itu ya. Jadi ini memang begitu. Dulu saya lupa di mana ya, di Taiwan atau apa ya, waktu itu tim ID Cert juga berangkat ke sana sebagai observer. Jadi mereka mengadakan si cyber drill, nah kita cuma nonton aja, memberikan komentar, nonton, tapi tidak ada kewajiban harus ngapainnya. Jika ini memang dilakukan di dalam, kalau dulu konteksnya adalah fisikal ya, maka dan misalnya katakanlah kita ingin membuat tabletop aja, maka kita harus booking ruangannya, ruangan untuk melakukan training tersebut atau melakukan meeting tersebut. Kemudian juga infrastrukturnya juga kita pengen tahu, misalnya di ruang itu dibutuhkan hub ya, karena orang bawa notebooknya sendiri atau seperti apa. Colokan listrik ya sering juga keganggu. Ini mana colokan listrik? Jadi
orang-orang harus ngelar kabel-kabel gitu ya. Jadi ini power plugs ini juga susah ya. Kemudian WiFi, di sini harus disiapkan misalnya access point-nya. Tapi tergantung kan kalau misalnya kita melakukannya di dalam satu ruangan, ternyata orangnya 100, access point-nya yang biasa yang murah meriah tuh nggak sanggup nanggung 100. Berarti nanti, wow gimana dong? Nah, jadi berarti harus dipikirkan infrastrukturnya gimana untuk satu event yang jumlahnya quote unquote kecil tapi secara scale besar ya. Jadi itu. Kemudian jika ada WiFi, nah WiFi-nya seperti apa gitu ya. Ini sebenarnya yang ikutan drill berapa orang? Kalau yang ikutan drill 3 orang, oh nggak masalah. Biasanya umumnya WiFi-nya masih sanggup. Tapi yang begitu ikutan drill, misalnya semua instansi pemerintahan harus mengirimkan satu dua lah, satu orang teknis, satu orang non teknis untuk menyiapkan cyber drill. Ya udah, berarti power plugs-nya harus banyak, wifi-nya harus banyak ya kan, semua orang bawa handphone. Misalnya kita ngundang 150 aja misalnya jadi 300 wifi yang bisa menampung 300 connection. Notes ini catatan ya, biasa buku block note ini udah disiapkan oleh panitia supaya kalau nanti ada catatan peserta itu bisa ikut nyatet. Ini yang ini kan masih kita perlu ingat ya, ini sebelum zamannya Covid ya, relevannya. Kalau acaranya berlangsung selama, maka disediakan makanan, kopi dan seterusnya. Jadi ini tugas dari salah satu bagian dari skenario preparation. Itulah sebabnya kita sering berkoordinasi ya kalau di dalam regional ini. IDCERT itu ikut-ikutan dengan Asia Pacific CERT, APCERT ya. Kalau dia ngadain acara, kita ikutan. Dan setiap negara ngadain acara juga, Cyber kita ikut-ikutan juga sebagai observer aja. Ya. Ya. Nah, ini menyusunkan skenario-nya. Jadi info banget ya sebetulnya ya. Terus kemudian kalau kita bicara tentang parties involved, siapa sih yang terlibat? Nah, tadi sudah dibicarakan ya. Tentu saja ini bergantung pada skenario-nya. Yang sudah pasti harus ada organizer-nya ya. Jadi nanti kalau ini ada organizer-nya. Organizer-nya cuma satu orang, ya nggak apa-apa lah. Ada organizer, tapi dia satu orang, ini yang bertanggung jawab ya. Nah ini jadi biasanya kita kalau dalam sebuah perusahaan atau instansi maka biasanya ada organizer-nya siapa, IO-nya gitu ya. Kemudian ada players atau partisipannya, pelakunya siapa yang akan dites, IT helpdesk, IT support, IT development atau apalah ya, atau apalagi ya. Ya ini juga termasuk user juga kalau perlu ya. Jadi kalau memang menjadi bagiannya maka ini juga harus diundang. Ya. Jadi organisasi, players, observer, ini opsional, top management. Nah, memang diinginkan kayak gini tuh drive-nya dari top management. Kalau enggak bahwa sesuatu entity harus itu tapi belum tentu dilaksanakan ya, karena harus tadi ya, tapi sebetulnya nggak dilaksanakan ya. Nah, kita bicara juga tentang panitianya ya, organizer. Maka kita lihat ya dari sini si organizernya. Ini adalah tim yang terlibat dalam menyusun skenario. Jadi dia adalah ikut menyusun skenario, si panitia atau organizernya dalam hal ini namanya. Yang kedua, mereka juga yang memberikan soal inject kepada pemain. Jadi misalnya cyber drill-nya dilakukan 10 kali misalnya. Di yang ke-7 misalnya kita inject perintah tertentu ke dalam situs webnya. Misalnya tadi di awal-awal tidak boleh DOS attack, ini sekarang boleh DOS attack gitu ya. Jadi itu berikan soal, atau ya memang soal berikan ini ada malware, tolong direspon malware ini ngapain gitu ya juga. Itu jadi bisa tugasnya dari panitia. Kemudian ini juga panitia itu wajib memberikan balasan respon atas semua komunikasi dari pemain. Jadi misalnya pemain membutuhkan sesuatu, dia akan minta panitia untuk tolong saya ini kursi saya nggak enakan, tolong cariin kursinya. Atau kalau udah jam makan, tolong ini saya berhenti dulu, boleh nggak jam makan dulu ya, dan seterusnya gitu. Jadi dia tugasnya si panitia ini memang memberikan respon atas semua komunikasi dari pemain. Ya. Ini baru kita bicara tentang satunya. Yang kedua, yang keduanya adalah tentunya adalah pemainnya sendiri ya. Maka pemain menerima soal atau inject dari panitia ya. Misalnya ada soalnya adalah gini-gini. Anda harus terbang dari Jogja ke Jakarta. Ya. Maka dia harus merespon terhadap itu, misalnya dia betulan traffic ke Jakarta atau dia pura-pura, oke saya pura-pura traffic di Jakarta, maka dia set up ininya juga di Jakarta, saya punya nomor handphone baru, karena di kantor biasanya nomor handphonenya ini, oke berarti ada gitu. Jadi menerima si players ini menerima inject dari panitia,
kemudian merespon terhadap injek itu. Karena di dalam injek itu ada instruction atau soal-soal yang harus dilakukan oleh si players. Kemudian tentu saja si players-nya ini akan melakukan tindakan-tindakan ya. Misalnya disuruh belanja batu baterai, dia akan belanja batu baterai. Tidak disebutkan jumlahnya berapa, 3, 4, 5, 2 aja kayaknya cukup ya. Oh, nanti nggak cukup ya. Jadi ini semacam tes juga ya. Jadi ini panitia itu memberikan injek, kemudian panitia juga merespon terhadap injek yang diberikan. Misalnya, oke, tim A sudah selesai, oke, mana? Oh ya, di daftar ini dilihat, dicontohkan, oke, dijalankan, oke, jalan. Oke, kalian boleh istirahat. Ya, dan players ini juga melaporkan kepada panitia tentang tindakan yang telah dilaksanakan dalam respon injek. Misalnya injeknya itu adalah malware ya, malware di sebuah situs. Nah, kemudian soalnya adalah bahwa oke, Anda diberikan sebuah malware, apa yang harus dilakukan? Apa yang diminta dilakukan oleh malware tersebut? Wah, kita melakukan segala macam-macam. Ternyata jawabannya adalah kirim email ke panitia cybersecurity.drill.org misalnya. Oke, berarti saya ngirim email. Jadi terus habis saya ngirim email, bilang ke panitia, pemainnya bilang, saya udah balas emailnya tadi. Oh ya udah. Jadi benar-benar kayak mainan ya, main. Jadi kalau tadi udah panitia, players, nah observer ini opsional ya. Jadi biasanya antara panitia dan players saja ini udah bisa. Panitianya menyelenggarakan logistik segala macam, players yang akan melakukan cyber security drill sendiri, nggak apa-apa juga. Nah, tapi ada juga yang tadi ya, organizer, players, observer. Jadi observer ini juga karena dibutuhkan supaya apa? Supaya pesertanya itu jujur, honest ya. Jadi jangan sampai misalnya panitia dengan players ini kong kali kong karena pertemanan sendiri udah gitu aja, kita kasih ini terus kita ngopi aja gitu ya. Saling gampang. Nah, itu kalau ada observer nggak bisa gitu kan. Observer bilang kalian ngapain gitu ya. Akan ditegur gitu ya. Jadi ada observer, ada bagusnya juga. Jadi kalau orang mau licik susah atau malu atau gimana ya. Jadi pentingnya observer gitu. Mari kita bicara skenario. Nah, skenarionya kalau gitu yang mana dong gitu ya. Karena yang mau didrillkan kan kita waktunya cuma terbatas, dan jumlahnya terbatas. Maka kita akan kesulitan mencari skenario. Oke, kalau gitu skenarionya kita buat list all possible condition. Tentu saja tidak bisa kan ya. Jadi yang kita lihat skenario-skenario ini sifatnya non exhaustive ya. Dia berdasarkan ada limit time-nya, misalnya ini attack ini akan dilakukan ya. Nah, maka kita membuat daftar skenario-nya. Tadi skenario-nya apa aja? Oh, mail kena attack, listrik mati segala macam ya. Karena keterbatasan waktu kita dan resources untuk melakukan katakanlah brainstorming, maka daftar skenario-nya itu berkembang dan tidak berhenti ya, tidak bisa exhaustive semua all possible combination. Karena selalu ada program baru, ide baru gitu. Jadi kita nah, kalau gitu kita cari yang mana? Paling gampang biasanya kita mulai dengan yang paling gampang, the easiest. Misalnya tadi, aduh gimana ya caranya? Gini aja lah, kita tesnya adalah sistem email atau sistem website kita mati gitu ya. Dah itu aja. Oke. Maka kita membuat skenarionya. Yang paling gampang apa? Pura-pura websitenya mati misalnya. Padahal nggak mati. Maka tadi paling gampang karena nanti ada, kalau ada dari segi SOP-nya. Kalau nggak ada juga, kan servernya juga, server mail tadi sudah memilih log yang bisa kita pantau ya, atau malah dia proaktif ngirim WhatsApp atau Telegram ke kita gitu ya. Nah, untuk mengembangkan skenario-skenario tadi itu kan kita harus punya imajinasi ya, banyak ya. Tapi tetap aja terbatas ya, sehingga kita tidak punya daftar yang lengkap, maka kita cari yang the easiest aja dulu ya. Easiest paling gampang ya. Tadi. Kenapa paling gampang? Ya kalau kita mau latihan, kita latihan gampang dulu ya, supaya bersemangat untuk melakukan latihan. Kalau belum apa-apa latihannya udah susah, wah itu udah enak. Ini susah banget sih melakukan drill, males gitu ya. Jadi kayak yang paling gampang tadi, menerima pelaporan malware, misalnya attack malware. Oke, berarti kita ngetes helpdesk supaya bisa menerima pelaporan adanya malware. Oke,
Nanti di drillnya misalnya, oke, kita telepon helpdesk. Helpdesk, jadi kita nggak ngasih tahu helpdesk, tapi bosnya helpdesk ada mungkin di situ. Kita telepon, tolong nih helpdesk, ini mail server kita down. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih si helpdesk gitu ya. Kemudian dia masukin oke, mail server down di dalam lognya. Oh, berarti dia bisa tahu bahwa ini harus tercatat. Habis itu dia apa? Berhenti gitu ya misalnya. Dia bisa juga setelah mengidentifikasi itu dia bisa juga eskalasi ya. Dia bisa eskalasi ke tempat lain, dia bilang ya, eskalasi. Setelah tahu gini, tolong kasih tahu pihak lain ya. Tapi ini yang ICS dulu ya, kalau udah bisa baru naik kelas. Atau kita cari skenario yang most problematic ya. Misalnya ini dari semuanya ini Pak, yang susah ini tuh kita yang lain-lainnya bisa ketanganan lah Pak, ad hoc atau ngasal juga bisa. Yang ini susah Pak, ya, jadi kita cari yang paling susah juga bisa, gitu ya. Karena itu yang perlu dilatih yang susah, sehingga nanti yang lain-lainnya juga gampang. Karena yang susah aja udah bisa, gitu ya. Atau yang most common, yang sering terjadi, misalnya tadi listrik mati sering terjadi kan ya. Kalau gitu yang kita sering terjadi apa? Kalau hacking tuh kejadiannya itu 25 tahun sekali ya. Oh ya berarti ya itu nggak terlalu sering ya, berarti kita yang sering gitu. Ini kita paling sering karena itu Pak malware, serangan malware lewat email. Nah, berarti kita harus membuat cyber security drill sistem kita terkompromise lewat malware yang dikirim lewat email ya. Atau kita juga cari yang least impact ya, non mission critical, karena misalnya kita mau latihan tapi kita ngeri ya, misalnya kalau kita latihan servernya down nggak bisa bangkit lagi gimana? Nah, jadi itu mission critical. Jangan yang mission critical dulu. Kita namanya juga latihan ya. Latihan dulu baru nanti setelah kita bisa yang susah-susah tadi ya. Ini yang impact paling sedikit. Jadi kalau misalnya kita latihan nggak terkait dengan server-server production atau tidak terkait dengan server-server yang misalnya core banking segala macam. Misalnya yang kita tes itu adalah keamanannya dari sistem pendaftaran cuti gitu kan ya. Oke, atau kalau dulu ada satu bank yang dia punya resources tempat-tempat dia gitu. Jadi dia ada kayak tempat kantor-kantornya di kantor cabang yang bisa kalau ini saya numpang nginep gitu ya bisa itu. Nah, kalau gitu aplikasi itu aja. Karena itu non mission critical. Kalau itu aplikasinya pas lagi kita uji, bisa kita uji kapan saja dan tidak mengganggu operasional bisnisnya. Bisa. Jadi, nah tapi ini pilihannya memang beda-beda ya. Bisa jadi kita mulai dari yang gampang dulu ya. Jadi ini sah, ya. Tapi memilihnya yang mana skenario kan kita tadi sudah punya banyak ya. Nah, kita pilih ya. Oke, katakanlah skenario sudah kita eksekusi, maka sebetulnya bagaimana kita menilai bahwa ini sudah selesai, nilainya bagus. Nah, maka yang paling gampang tadi seperti ditunjukkan adalah waktu ya, waktu respon. Jadi misalnya dikasih malware itu. Di dalam malware itu cuma sebetulnya mengirimkan bahwa tolong email ke Budi Raharjo. Jawabannya adalah tugas 1 selesai gitu ya misalnya gitu. Oh iya cuma gitu aja. Atau harus nelpon ke helpdesk atau harus apa ya. Jadi ini nanti yang diukur waktunya respon terhadap injek itu dia seberapa cepat. Atau misalnya dia nggak sadar, bingung gitu ya. Jadi harusnya misalnya ini tadi sistem web kena hack, tapi dia sibuk sekali ya, nggak tahu jawabannya kemana, harus ngelapor kemana, harus nggak tahu apa-apa, sehingga misalnya 6 jam kemudian ya baru bisa dia jawab. Wah itu jadi parah ya. Itu jadi berarti waktu respon. Yang kedua kesesuaian jawaban dengan SOP yang tersedia. Misalnya di cyber drill-nya adalah LDAP tidak jalan sehingga user tidak bisa login. Ya, oke, LDAP nggak. Oke, SOP-nya gimana? SOP-nya kalau nggak bisa login, Bapak telepon ke sini atau ke helpdesk atau ke apa gitu ya. Jadi kemudian itu kita jawab. Oke ya, jawabannya apa? Dikasih injek tadi jawaban kita adalah kami harus menelpon helpdesk gitu. Oke, saya telepon helpdesk. Kami harus apa? Jadi sesuai nggak jawabannya dengan SOP yang sudah ada gitu ya. Jawaban saya dengan SOP yang ada. Kadang-kadang Pak itu SOP-nya yang harus diperbaiki. Oh ya maka SOP-nya harus diperbaiki. Atau jawabannya ini Anda salah nih, Anda belum pernah baca SOP-nya kan gitu.
Kalau dari segi kualitas jawaban biasanya ini dipertimbangkan untuk mendapat nilai tambahan bonus ya. Jadi kalau bayangin aja nih latihan drill dari pemadam kebakaran lah ya, seberapa cepat dia merespon dari mulai ada orang bilang ini ada kebakaran di sini sampai mobil pemadam kebakaran sampai di depan situ sampai gelar segala macam sampai selesai ini berapa lama ya dari satu tim tuh. Kemudian kalau ini melakukan udah benar nggak sesuai dengan SOP-nya benar nggak gitu ya. Dan baru nanti kalau ada jawaban-jawaban lagi yang oh iya dia memperkaya tadi ya latihannya itu. Ya, jadi ini penilaian bisa ini. Ini sebagai contoh aja tapi bisa juga kita tambahkan lagi dengan penilaian yang lainnya. Yang penting adalah ukur ya, kita bisa mengukur. Mari kita lihat contoh beberapa skenario aja ya. Ini misalnya yang paling gampang adalah sistem email down. Nah, diketahui sistem email down yaitu tidak dapat menerima atau mengirim email. Oke. Nah, yang pertama, ini bagaimana kita tahunya? Ini Pak, emailnya down, nggak bisa terima email gitu. Oh, oke. Bagaimana tahunya caranya? Nah, berarti nanti dites dulu kita kirim email nggak bisa pura-puranya. Kalau gitu kita harus ngasih tahu, memberitahukan tim penanganan email, tapi juga kita memberitahukan LDS, kemudian kita memberitahukan juga tim penanganan sistem email. Ini email servernya down. Berarti kita cari, ini udah malam nih, berarti kita kontak lewat handphone. Ada nggak di handphone kita kontak yang bersangkutan? Nah, itu juga, oh iya pertama kali berarti kita harus ngumpulin data nomor telepon, email dari yang bersangkutan. Jadi dulu salah satu kerjaan dari ID Set adalah itu membuat kontak-kontak gitu tadi. Berarti oke, kalau gitu penanganannya lewat apa? Ada yang misalnya udah 1 kontak lewat handphone, 2 bertemu secara fisik, 3 Twitter jika jaringan internet masih ada kita Twitteran aja nggak usah pakai peduli lindungi katakanlah ya nggak usah. Ya. Atau bertemu secara fisik berarti kita harus kasih tahu adminnya. Datangin aja misalnya adminnya di pojok sana, kita datang sana, tok 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 sistem email down gitu ya. Atau kalau kita di rumah atau ini ya nggak punya kontak ke kampus atau ke instansi, maka kita bisa lewat Twitter katakanlah ya. Atau messaging ke WhatsApp atau Telegram ya. Ini dengan asumsi internet masih ada ya. Karena kalau enggak ya susah ya. Misalnya tadi ya tim kami bermasalah Pak, ini masalahnya Pak sistem emailnya down. Waduh ini ya. Berarti kita nggak bisa emailnya down sampai layanan Twitter segala macam tidak tersedia. Jadi kita nggak bisa pakai Twitter, nggak bisa pakai WA, gitu ya, seterusnya. Jadi ada juga kasus di mana fiber optik nggak jalan ya, tapi yang versi lama SMS bisa jalan ya dan seterusnya. Baru kita bisa meningkat ke video conference yang mana itu tujuannya ya kayak orang-orang pura-puranya metaverse itu. Ini adalah skenario yang kita pilih misalnya ya tadi. Maka isunya adalah nantinya ya apa yang disampaikan melalui jalur ini. Sistem email down yang disampaikan apa ya? Screenshot atau hasil ping atau hasil apa gitu ya? Atau saya browsing nggak bisa, saya tulis saja browsing nggak bisa gitu. Percayalah kepada saya gitu ya. Nah jadi apa yang perlu disampaikan ya melalui jalur ini ya jalur drill ini cyber security incident handlingnya itu ya. Apa yang mau dilaporkan ya. Kemudian kalau misalnya saya di sisi lain helpdesk ya, kan helpdesk terima laporan website BRI kena hack gitu. Oh berarti kan dia harus memastikan dulu ini yang nelpon siapa sih gitu ya. Nah sekarang kan kita nggak tahu ya kita modal percaya atau kalau kita memang percaya orangnya ketemu di jalan kamu bilang Pak Budi ini sistem kita down. Oh iya oke. Jadi identitasnya gimana gitu? Apakah ini perlu digital signature atau enggak? Secara teori ya sebetulnya yang ini penting ya digital signature kalau kita berkoordinasi dengan set di region lain ya biasanya untuk pemberitahuan yang model kayak gini itu selalu harus menggunakan digital signature. Atau kalau perlu kita mengembangkan media komunikasi lainnya. Jadi kalau di sini Pak saya malas Pak ini punya asing ya udah buat sendiri ya nggak apa-apa juga. Selama itu bisa digunakan ya ayolah. Jadi ini ya. Tadi sistem email down. Nah, sekarang sistem email down ya. Sekarang kalau yang kedua adalah skenarionya adalah infrastruktur fisik under attack. Misalnya infrastruktur fisik apa? Listriknya mati.
listriknya mati. Oh, berarti identifikasi dan validasi dari, oh iya, kalau nggak ada listrik berarti server down. Kalau nggak ada listrik, mahasiswa nggak dapat akses keluar kampus. Kalau nggak ada listrik, ITB nggak bisa kemana-mana. Oh iya, berarti itu penting ya. Berarti kita taruh di sini. Berarti kita tahu bahwa itu nanti harus multiple ya. Saya masih percaya harusnya multiple apa penanganan itu bisa multiple. Oke, ya. Mana tadi ya? Udah ya. Listrik mati. Oh sorry, ini ya fisik ya. Sorry, ini kok ada yang telepon. Saya matiin dulu. Punten ya. Saya matiin dulu ya. Oke ya. Nah, kalau listrik mati ya, udah katakanlah sudah benar. Kemudian kita cari informasi ya kalau ini listrik mati. Informasi lebih lanjut, misalnya ini matinya satu lantai, satu ruangan, satu lantai, satu gedung, satu instansi atau satu kota. Kalau kita sudah menemukan satu gedung, Pak, oke, berarti kontak pihak yang berwenang. Pengelola gedung ini siapa? Oh, di sini ada perwakilannya, Pak, namanya Pak Asep misalnya. Oh, oke. Kalau yang di Jatinangor tuh namanya siapa? Kontaknya. Oke. Kalau kita punya kontak, oh ini ternyata dari PLN-nya, Pak. Dan dari PLN tuh siapa? Apakah ada kontaknya gitu. Dulu sampai kita tuh di kelas nyoba nelponin PLN gitu ya. Kita bilang listrik ITB mati gitu ya. Itu PLN-nya bingung-bingung juga tuh. Ya, maksudnya beneran nih atau prank ya kan ya. Jadi ini ya, jadi ini juga mati. Oke, kalau sudah tahu ya misalnya udah kan apa yang bersangkutan pengelolanya sudah dikontak, oke, dia udah tahu, ya udah. Dia bilang misalnya pengelolanya, "Ya, oke. Nanti saya akan lakukan investigasi. Tapi Anda harus menyalakan segera ya semua sistemnya." Maka misalnya Anda lagi Zoom harus itu, maka Anda harus menyalakan backup sistem ya. Gensetnya dinyalain, berarti kita harus tahu ada genset. Gensetnya harus jalan terus ya. Tapi untuk SOP menyalakannya gimana, itu nyambung mana yang mau disambung segala macam kan nggak semuanya. Misalnya Pak, kami punya genset tapi gensetnya sekian watt, jadi nggak semua server Pak, hanya server ini, hanya router ini dan segala macam. Ya berarti routing table yang lain-lain itu harus dimatiin atau apa ya. Jadi ini adakah gensetnya ya? Adakah SOP untuk menyalakannya dan apakah perangkat secara rutin dites? Nah, itu dia dulu juga sama di tempat saya genset nggak dites, pas mau dites mau dinyalain nggak nyala, bensinnya habis lah. Oh iya bensinnya habis ya. Atau waktu itu satu lagi bukan bensinnya habis, kotor ya, bensinnya kotor ya, harus dibersihin ya. Jadi gitu ya. Berarti ya itu berarti perangkatnya harus apakah sudah dites secara berkala. Assuming katakanlah dengan genset layanan sudah nyala, oke, layanan Zoom-nya udah bisa nyala lagi, oke. Coba dites, benar nggak di kita udah oke, di tempat lain enggak, oke. Baru kita bilang oke, kita kasih tahu pengguna bahwa oke, lantai 3 ini akan mati sampai nanti sore gitu ya. Ya. Terus bagi yang ingin tetap bekerja, maka silakan pindah ke gedung sebelah. Sudah dinegosiasi, Anda bisa menggunakan lantai 3 di gedung sebelah untuk bekerja, misalnya. Nah, tapi melakukan sosialisasinya juga susah nih kan ya. Misalnya tadi ya listrik mati sampai misalnya listrik mati kemungkinan 2 jam, nanti jam 12 sudah nyala lagi. Oke, wah kalau gitu kuliah pagi yang menjelang sampai 12 jam 12, udahlah dibatalkan aja ya. Karena kita tahu jam 12 baru mulai hidup ya. Oh oke. Dan tidak perlu juga diberitakan semua listrik mati gara-gara gini-gini ya. Pokoknya listrik mati sekarang sudah di dalam penanganan. Jadi ini tadi contoh sistem email down, infrastruktur ini dalam contohnya adalah listrik mati. Kalau ini email ini ya semua, kalau ini listrik mati. Contoh lagi adalah social engineering attack. Misalnya ada email phishing yang meminta pengguna untuk mengganti passwordnya. Ya. Misalnya udah dilaporkan, Pak, ini ada yang lagi banyak melakukan phishing ke tempat kita. Nah, berarti bagaimana kita memberitahukan user kita bahwa ada banyak email phishing. Pak, kami biasanya menghubungi user untuk yang kayak gini itu lewat email. Ya. Wah, jadi dari mana tahu email yang benar yang mana, yang email yang phishing itu atau email kita gitu ya. Bagaimana mengidentifikasinya? Kalau pengguna tahu ya oke. Misalnya, oh itu yang ngurusin security itu Pak Budi, ya udah kalau emailnya dari Budi oke. Tapi kalau emailnya dari siapa, jangan gitu ya. Jadi ini kan, nah terus oke kalau gitu kita sebarkan informasi kepada user bahwa ada email phishing ya.
email phishing itu menggunakan alamat email rahat@gmail.com gitu misalnya. Tapi ini emailnya bukan emailnya Pak Budi, tapi Pak Budi bilang bukan gitu ya, bukan dia yang ngirimnya gitu. Oh oke gitu ya. Jadi ya. Nah, tapi kalau orang tahu bahwa oh berarti ada phishing ya. Nah, berarti dia either dia cuek atau dia akan menjadi lebih baik dalam mengamankan emailnya, lebih berhati-hati. Ini kalau ini ya menyebarkan informasinya itu kadang sebarin nggak ya? Nanti malah di abuse sama usernya. Kalau ini kebetulan hanya social engineering, tapi kalau misalnya web servernya down karena kalau dikasih gini dia bisa diakses dari luar. Oh, kalau gitu pengguna di dalam juga nyoba-nyobain gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa memberitahukan masalahnya kalau kasus kayak barusan ya. Kan nanti takutnya ada orang yang menggunakan ini untuk melakukan attack gitu ya. Atau kalau nggak bisa pakai email kan Pak emailnya down tadi misalnya berarti sorry maaf ini social engineering down maka email aja nggak cukup Pak berarti kita harus membuat surat edaran agak lambat sih buat surat edaran atasan harus buat surat edaran di segala macam baru kita edarkan ya ke unit-unit yang bersangkutan atau pamflet jadi setiap orang yang masuk lihat pamflet atau kalau sekarang lewat digital signage lihat ada berita-berita di situ ya ada yang namanya message of the day sehingga kalau kita login maka akan keluar di awal-awal perhatikan hati-hati sedang ada email phishing. Kalau jika Anda diminta untuk mengganti password jangan dilakukan ya. Atau WA group user dan seterusnya. Atau kalau misalnya was-was sekali ini aduh kita di attack-nya habis-habisan ya phishing-nya tuh bertubi-tubi karena ada security hole juga ya berarti email sistem disable dulu lah. Sampai kapan? Sampai itu ketangani atau sampai kita berhasil melakukan edukasi kepada user kita misalnya oke kita setengah hari ini kita matiin dulu, nanti baru siang kita nyalakan sistem emailnya, misalnya. Nah, yang sekarang yang mulai tadi ya, kalau ini kan mulai email down, ini rutin terjadi 2 infrastruktur attack, listrik mati, rutin terjadi. Yang ketiga phishing ini mulai banyak ya, yang barusan yang tadi saya ceritakan itu mulai banyak merambah. Yang mulai meningkat lagi adalah malware ya, malware. Ini rasanya kalau yang ini soal di dalam episode ya. Jadi assuming kita dapat sebuah malware yang lewatnya yang malware itu didistribusikan lewat Android gitu ya. Nah, tapi gimana Pak Android bisa masuk ke komputer kita? Nah, itu dia kan gimana caranya gitu ya. Apakah lewat USB atau apa? Maksudnya dimasukkan lewat USB dari handphone kita dihubungkan atau ya apa caranya gimana ya? Nah, misalnya kita udah tahu nih, ini dulu kami kalau nggak salah tim kami yang membuatkan soal ini. Jadi yang malware-nya itu pura-puranya ya, malware-nya itu masuk ke dalam handphone, ya. Terus handphonenya itu kalau dijalanin dia akan keluar warning, kemudian dia bilang misalnya tolong reset password-nya ya menjadi 123 atau apa gitu ya. Udah kita reset 123 gitu ya. Baru kita bisa bilang ini. Nah, atau malware-nya itu merupakan Trojan ya, yang Trojan horse yang bisa di remote ya. Jadi itu bisa di remote. Berarti kalau kita dipasang nanti dia akan bisa di remote untuk melihat polanya tempat kita seperti apa. Nah, sehingga ketika ini misalnya tadi pengukuran keberhasilannya itu adalah ketika dia ini ada malware yang masuk ini, satu dia bisa mendeteksi malware-nya, kedua dia tahu command and control dari malware-nya ini berasal dari mana. Gitu ya. Atau kalau dalam kaitannya dengan DOS, maka kita gimana ya mengantisipasi serangan DOS yang dari malware ini ya. Dan yang terakhir ini bukan terakhir ya. Ini ada juga contohnya gabungan dari sini kan ini malware-nya itu bisa sifatnya generik tadi, all kinds of malware, bisa yang DOS attack, bisa juga yang Trojan horse ya. Nah, tapi ini spesifik malware yang spesifiknya namanya ransomware. Nah, ini sama ya. Seorang pengguna, ini jadi kita soalnya diinjek nih, soalnya gini. Seorang pengguna mendapatkan komputernya desktop terkenal ransomware sehingga dia tidak dapat masuk login ke komputernya. Ya. Ransomware mengancam dan menyita bayaran dengan menggunakan Bitcoin. Misalnya ada satu lagi, ransomware mengancam juga untuk membocorkan datanya di tempat lain unless kita membayar sekian. Jika terjadi seperti ini, ada komputer yang kena ransomware, seorang pengguna kena, nah maka apa yang dilakukan oleh si pengguna itu tadi? Apakah saya lapor ke helpdesk atau ke IT security? Nah, ini bisa macam-macam. Ada yang bilang, Pak, di tempat kami nggak ada IT security, semua dirangkap oleh sysadmin. Ya sudah,
berarti lapornya ke helpdesk. Atau kebalikannya, Pak, di kami nggak ada helpdesk, tapi setiap unit itu ada telepon yang bisa dihubungi. Oke, boleh juga. Ya. Jadi lapor ke helpdesk. Nah, katakanlah notebooknya user atau desktopnya user ini tidak bisa diapa-apain. Jadi mau diperbaiki sendiri atau usernya atau nggak bisa SOP-nya bahwa user tidak boleh ngutak-ngatik server atau komputernya sehingga itu harus dibawa ke helpdesk atau ke IT security. Ya. Atau kalau nggak bisa, misalnya ini, wah nggak bisa instansinya berarti udahlah kita reinstall lagi OS-nya gitu ya. Atau ya udah kita bayar ke ini ya ransomware orang yang ngancam kita bayar. Ya, tapi kemana melapornya kita kan harus tahu juga ya. Kemudian kita juga terkait ini sudah adakah SOP terkait dengan penanganan malware atau ransomware. Bapak Ibu udah punya SOP-nya nggak? Mari kita ikuti kalau itu SOP-nya seperti apa. Dan karena malware bertipe ransomware ini sering merusak disk atau konten, maka kita kaitkan dengan adakah sudah kebijakan standar terhadap backup dan restore. Ya, di tempat sana kebijakannya mana, lihat tulisannya, kita lihat kapan disetujuinya dan ini juga kalau assuming kita sudah tahu problemnya apa segala macam, udahlah kita solusinya apakah reinstall memecahkan masalah gitu ya. Terus baru kita bicara juga tentang diskusinya adalah kenapa ya kok pengguna bisa sampai kena ransomware? Bukannya dia udah ada antivirus? Apakah antivirusnya out of date? Bukankah dia juga sudah di belakang firewall misalnya ya? Sehingga kalau orang akses langsung nggak bisa karena keluarnya itu ada address private ya. Gimana ya? Atau apakah operating system saya sudah out of date? Ini kata si yang tadi yang kena ya. Nah, sekarang misalnya perlu lapor nggak? Kalau lapor kemana tadi ke helpdesk atau apa? Kalau nggak lapor, udahlah biar kena ransomware, udahlah reinstall sendiri aja juga ngapain nyusahin helpdesk, sudah install sendiri bisa nggak gitu ya. Jadi ini juga tadi skenario yang kita bisa ajukan. Dan yang terakhir ini yang banyak juga dugaan saya mulai banyak adalah electronic voting. Karena sekarang kita terpaksa work from home, school from home, banyak hal-hal yang diputuskan dengan menggunakan voting. Kalau votingnya dulu bisa pakai ballot segala macamnya rahasia, kalau sekarang gimana dong? Harus ada e-votingnya juga, misalnya pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua himpunan, gimana caranya gitu. Ya, jadi ya kita harus memilih sistem e-voting ya. Jadi apa yang attack yang mungkin terjadi kepada itu before, during, after, misalnya data yang salah, orang yang tidak berhasil memilih malah ada gitu ya. Atau malah sistem e-votingnya tidak bisa diakses pada hari H. Ya karena servernya down, sistemnya kenapa? Karena setiap orang melakukan voting dan sistem kita tidak didesain dengan skala seperti itu. Atau kalau sistem e-voting itu bagaimana kita memastikan bahwa hasilnya itu benar, nggak diacak-acak oleh si user. Maka biasanya dilakukan forensik kalau mau lakukan, tapi itu mahal dan time consuming. Kalau selisihnya misalnya dalam sistem e-voting sistemnya 0,1, maka perlu kita lihat ya itu. Tapi kalau pemenangnya satu dengan kedua, misalnya pemenang 95%, pemenang kedua 2%, 3%, abstain gitu kan ya. Jadi berarti nggak usah lah gitu ya. Apakah sistemnya forensik ready? Ya. Apakah kebocoran data pemilih dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh skenario. Jadi tentu saja ini kan tadi ya skenario nggak bisa ekshaustif ya. Ini baru 6 contoh aja. Jadi jadi kita tadi ya misalnya katakanlah skenario kita adalah email down. Oke, sistem email down. Maka yang kita lakukan adalah ya nanti bahwa skenario udah pilih email down buat ukuran keberhasilannya. Ukuran berhasilnya adalah jika Anda mengidentifikasi email server yang down, maka silahkan ngepostkan ini di IP scan. Nah, ini untuk latihannya aja ya, yang sudah dipersiapkan. Atau kalau ini Anda udah tahu jawabannya, misalnya Anda berhasil menemukan server email down, maka kirim ke nomor WA atau kirim email ke alamat ini ya. Jadi nanti. Nah, jadi nanti si panitia tuh nungguin di webnya atau nungguin di email. Oh, ini udah si grup ini sudah memasukkan jawaban gitu. Nah, ini biasanya juga kalau kita lakukan itu ada batas waktunya. Misalnya 15 menit.
10 menit, setengah jam gitu ya. Oke, kita akan melakukannya setengah jam, masing-masing soal maksimum 10 menit misalnya gitu. Ya. Nah, terus juga ada kontak person ya, bagian dari panitia ini tuh kalau ada apa-apa kontak personnya ini. Setelah itu selesai eksekusi, maka kita diskusikan lesson learn-nya apa gitu ya. Oke, SOP kita sudah bagus, ya sudah. Kita dokumentasikan sehingga nanti berikutnya lagi kita bisa melakukan drill yang berbeda atau sama, nggak apa-apa. Nah, sekarang secara penutup ya, cyber security drill ini seperti tadi ini merupakan sebuah kegiatan yang berkala, ya harusnya dilakukan rutin berkala, dan drillnya ini dapat dilakukan dari mulai yang mulai paling gampang sampai ke yang sulit gitu ya. Dan ini sebetulnya bisa diulang-ulang. Nanti kita akan melakukan cyber drill, saya belum tahu waktunya, tapi kita akan melakukan percobaannya. Yang susah itu kita akan melakukannya secara online ya, kalau dulu fisik gampang. Silakan kalau ada pertanyaan, saya ngopi dulu. Silakan. Boleh bertanya, Pak? Silakan. Nah, kalau misalkan, ini dari pengalaman juga sih dulunya, Pak ya. Kalau misalkan kita mau melakukan drill test gitu ya, Pak ya. Kemudian ada ketergantungan pada pihak ketiga. Ya. Yang itu kadang-kadang kita nggak bisa kontrol ya. Misalkan aja kita ingin melakukan drill test tadi tentang website, kemudian ada lagi tentang email misalkan ya. Bahwa di SOP-nya kita sudah membuat bahwa kalau ada terjadi seperti itu dalam berapa saat, X waktu lah gitu ya, maka dia harus pindah ke DRC. Servernya akan langsung switch ke sana. Tapi untuk pindah ke sana itu kan kita merubah IP address, kemudian harus merubah DNS yang itu bukan di tangan kita ke ininya, kontrolnya dia ada di tangan pihak ketiga dari ISP-nya. Nah, itu gimana kira-kira Pak kalau mengalami kondisi seperti itu, Pak? Karena itu kalau misalkan ke pihak ketiga kan kadang-kadang update DNS itu susah ya, kadang-kadang bisa sehari 2 hari ya, baru akan terupdate gitu. Nah, itu tergantung dari kita mau jenisnya apa. Tadi misalnya kasus itu kita lakukan dengan cara tabletop misalnya. Nah, kalau tabletop kan kita nggak perlu beneran ngubah DNS gitu ya. Cuma kita ngobrolin aja. Oke, kita sistem ini, oke, lakukan ini. Oke, sudah, oke. Saya akan mengubah DNS, katanya pura-puranya gitu ya. Oke, DNS diubah gitu. Oke. Next apa gitu ya. Jadi bisa seperti itu, bisa juga kalau tabletop. Nah, kalau simulation sebagiannya dilakukan tetapi yang realnya tadi ya DNS-nya mungkin nggak dilakukan, cuma ngomongin DNS-nya diubah gitu. Jadi kita yang lainnya tetap jalankan tapi IP-nya tetap sama misalnya gitu. Nah, yang susah kalau kita memang mau melakukan real drill. Ini tadi ya, melibatkan dengan segala pihak. Katakanlah tadi bergantung pada pihak ketiga. Jangankan gitu ya, kadang-kadang kalau kita nggak dengan pihak ketiga, tapi pihak di internalnya sendiri kan banyak ya, harus di-organize. Waktu itu ada sebuah bank juga. Kan kalau dia harus melakukan gitu kan dia harus mengikut sertakan yang pegang DC, yang pegang DRC gitu ya, orang aplikasi, orang network, orang ini ya, itu kan kita misalnya mengadakannya hari Minggu pagi gitu ya, atau Sabtu pagi, semuanya harus hadir kan ya. Kalau ada yang, wah kita ada meeting Pak, kita lagi ini tim kami lagi meeting, nggak bisa gitu, ditunda dulu gitu. Nah jadi ini real drill ini memang repot bener. Ada beberapa klien kami yang memang melakukan real drill, tidak banyak ya. Ada yang setahun sekali dia melakukan real drill segala macam, tapi umumnya real drillnya juga ini ya terbatas, tidak sesungguhnya itu. Misalnya melakukan real drillnya adalah dia punya SOP tentang backup dan restore, ya. Berarti dia akan melakukan drillnya bagaimana kalau kita sistemnya nggak jalan, kemudian kita harus melakukan restore. Nah, kan ya. Sekarang kita ulang, oke, pas mau di ini kan kita buat ini dulu. Sebentar dulu, ini restore-nya ke mesin mana itu? Berarti kita harus nyiapin mesin restore dulu dong ya. Iya, kalau kita restore-nya di production kan nanti kalau ada apa-apa gimana tuh? Waduh ya. Oke, kita harus nyiapin mesin restore. Di mesin restore ini kita ada database yang pakai Oracle. Berarti mesin restore ini harus ada lisensi Oracle-nya juga dong. Wah, iya lagi ya, jadi gitu ya. Jadi banyak sekali. Tapi akhirnya bisa dilakukan ya semuanya itu sambil deg-degan juga ya. Melakukan restore, ditaruh di restore tempat lain, dilihat, oh ya sama, udah. Ya, itu. Ada lagi yang dulu juga ada itu lucu juga nih. Kita mau pindah ke DC ke DRC gitu ya. Udah direncanakan, udah hari H-nya segala macam gitu udah. Kumpul yuk kita kumpul ke lobby mau pergi ke DRC-nya. Kita ini terus kita telepon, oke DRC kita menuju ke sana gitu. Kata orang DRC, simulasinya udah selesai di sini. Lah kita di sini mulai aja belum. Gimana kalau udah selesai? Ketawanya kita gini, gimana nih?
Di sini udah selesai, Pak. Lah di sana kita belum mulai gitu. Ya ini nggak ada koordinasi gitu kan ya. Jadi kejadian gitu juga. Wah, kita ulangi lagi. Ini nggak benar nih kejadiannya gitu ya. Jadi itu kejadian juga kayak gitu. Nah, dan itu nggak gampang melakukan itu ya. Ya itu tadi. Susah memang koordinasinya nih. Jadi memang yang kayak gitu tuh biasanya jarang dilakukan, tapi mesti dilakukan. Ya. Jadi paling enak di simulation sebagian aja gitu ya Pak ya. Ya, Kalau kondisi kayak simulation. begitu ya. Nah, dulu ada lagi yang lebih ini ya, yang lebih hebat lagi. Sebentar saya ini dulu ya. Jadi gitu. Ya. Nah, kalau yang mau ini yang penting kita mulai dulu dari tabletop dulu ya. Ngomong-ngomong dulu ya, ngomong-ngomong doang ya. Roles ya, role playing gitu ya. Ini kamu pura-pura jadi ISP-nya ya, ganti ini. Kamu jadi ini. Oke, ada gini nanti. Tolong ISP ganti IP address. Role play ISP bilang, oke, IP sudah diganti menjadi sekian gitu. Tulis. Oke, habis itu balik lagi kayak ini. Ya, role playing ya. Tabletop itu bisa. Jadi enaknya bahasa ketiganya disimulasikan ya. Kalau kita mau real bagian dalamnya aja ya Pak ya. Betul, bisa gitu tuh karena kita karena ketergantungan dengan pihak ketiga ya. Tapi suatu saat misalnya itu kritikal banget sistemnya ya perlu dicoba aja. Misalnya, oke, kita nyoba IP address-nya aja ya. Jadi yang lain-lainnya enggak. Ini kita drill-nya adalah drill pemindahan DNS gitu IP-nya itu ya. Jadi kita siapin 2 mesin yang sama. Coba ISP minta tolong pindah dari IP sekian ke IP sekian. Berapa lama sih ISP ini gitu ya. Jadi kalau kita tahu, oh dia nanti kita anggap black box saja. Karena kita udah pernah nyoba tuh perubahan IP itu dia cuma butuh waktu 5 menit Pak atau 10 menit. Ya udah, oh ya kita udah tahu dia butuhnya 10 menit ternyata gitu. Atau kalau perubahan itu kita harus membuat surat segala macam ternyata 3 jam gitu kan. Oh, 3 jam. Jadi kita tahu oke, black box itu 3 jam. Assuming IP berubah, tapi kita tahu itu black box 3 jam di situ. Nah, gitu aja. Ya, makasih Pak. Dulu yang lucu juga kita pernah mau ini ya buat simulasi. Simulasinya tadi saya nggak disebutkan di situ itu adalah sistem tokennya PLN mati gitu ya. Udah gitu kita bilang wah kita mau simulasikan gitu. Tabletop kita ngobrol gitu ya. Udah itu kita waktu itu latihan di mana lah lupa saya nggak ingat ya. 2 minggu kemudian benar tuh token PLN nggak jalan. Jadi kita ketawa, kalau gitu jangan simulasi deh nanti beneran kejadian gitu ya. Ya jadi kan susah juga tuh kalau tokennya nggak jalan ya misalnya banyak orang yang mengupdate nggak jalan terus gimana dong? Listriknya mati dong. Ada lagi silahkan. Ini memang ya kayak gini ini susah-susah ya tapi yang jadi sekarang ini kalau dari ID Cert ini sekarang kami memang lagi banyak melakukan ini. Dari tahun lalu kami banyak melakukan cyber security incident drill ini. Ada lagi silahkan. Teorinya sederhana tapi ini eksekusinya susah ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi kita ada sekitar ya 10-15 menit lah ya. Topik hari ini cuma ini aja. Kalau ini Pak, kasus yang akhir-akhir ini kan ke perbankan kita banyak kena nih ya Pak ya. Ya. Nah, itu apa malahan kemarin OJK bilang salah satu lembaga keuangan dia nggak bilang bank atau apa ya terkena sehingga harus diminta membayar ya dengan Bitcoin berarti kan itu kemungkinan ransomware ya. Itu apa kenapa ya kelihatannya kok akhir-akhir ini bank-bank kita agak lemah atau gimana statusnya Pak sehingga banyak yang bobol begitu Pak?